Assalamualaikum Milanisti, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Kunjungi website kita di maksimalmilan.blogspot.com. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk terus mendapatkan berita terbaru seputar AC Milan, khusus Milanisti. Geoffrey Moncada dapat tetap di AC Milan, tetapi dia harus merelakan jabatannya saat ini menurut sebuah laporan. Matteo Moretto berbicara di saluran YouTube milik Fabrizio Romano tentang masa depan dari Moncada yang telah menjadi topik hangat serta menarik minat dari Nice dan Sevilla jika pada akhirnya dia meninggalkan casa Milan. Minat dari Spanyol tampaknya tidak terlalu konkret, tetapi kembali ke Prancis pada akhirnya bisa menjadi pilihan untuk masa depannya. Namun untuk saat ini, prioritas Moncada adalah tetap bertahan di Milan meskipun ada tawaran konkret yang saat ini ada di atas mejanya. Semua pihak masih harus bertemu untuk memutuskan bagaimana mereka harus bekerja sama ke depannya. Selain itu ada masalah gaji dan durasi kontrak yang harus dievaluasi. Moretto menyimpulkan bahwa minggu depan bisa menjadi sangat menentukan untuk memahami bagaimana masa depan dari Moncada. Apakah dia akan cocok dengan proyek New Milan yang diharapkan akan berjalan mulai dari minggu depan. AC Milan evaluasi 3 kandidat Italia serta asing untuk menjadi CEO baru menggantikan Giorgio Furlani menurut sebuah laporan. Selama bertahun-tahun di klub, Furlani diperkirakan akan mengucapkan selamat tinggal kepada casa Milan. Dia pertama kali menjabat sebagai CEO menggantikan Ivan Gazidis pada Desember 2022 lalu. Sejak saat itu, finansial Diavolo terus membaik dan bahkan klub mampu mencatatkan keuntungan tahun ini meskipun tanpa Liga Champions. Milan News mengutip Corriere della Sera yang melaporkan bahwa Geri Cardinali dan anggota Dewan Milan yaitu Massimo Calvelli telah melakukan casting untuk CEO yang baru. Tanggung jawab Calvelli dengan klub telah meningkat dalam beberapa bulan terakhir dan bahkan Cardinali telah mempercayai penilaian CEO baru kepadanya. Beberapa kandidat telah muncul seperti Giovanni Carnevali yang merupakan CEO Sassuolo, Claudio Fenucci selaku CEO Bologna, dan mantan CEO Monza yaitu Adriano Galliani. Semuanya telah dievaluasi sejauh ini dan terus berjalan. Namun seiring berjalannya waktu, beberapa kandidat asing juga bisa muncul dalam beberapa minggu ke depan. AC Milan diperkirakan akan adakan pertemuan dengan agen Leon Goretzka pekan depan menurut sebuah laporan. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa Massimiliano Allegri telah menjadikan pemain internasional Jerman itu sebagai prioritas. Sang manajer jelas sangat tertarik untuk menandatanganinya ke San Siro. Berdasarkan beberapa laporan sebelumnya, Goretzka merupakan salah satu target utama Diavolo untuk memperkuat lini tengah tim pada musim panas. Namun semuanya akan bergantung dengan kualifikasi Liga Champions, karena bek Bayern Munchen itu jelas tidak ingin bermain tanpa dijaminnya kompetisi Eropa. Di sisi lain, Nicolo Schira yakin bahwa Milan akan tetap bertahan di 4 besar dan Rossoneri telah menjadwalkan pertemuan dengan agen sang gelandang pekan depan untuk membicarakan transfer. Kontrak senilai 5 juta euro per tahun hingga 2029 dengan opsi untuk 1 musim lagi yang sudah disiapkan oleh Milan. Selain itu, Goretzka akan mendapatkan bonus penandatanganan besar jika dia menerima tawaran dari Milan dan klub dinilai memiliki posisi yang kuat untuk mengamankan jasa gelandang kekar itu. Iglitare membahas tentang masa depan dari Luka Modric dan nasibnya sendiri sebelum pertandingan melawan Cagliari. Tari diwawancarai oleh Dazan tidak lama sebelum dimulainya babak pertama AC Milan menjamu Cagliari di San Siro. Berikut komentar Direktur Olahraga Rossoneri itu disampaikan melalui Milan News. Kami telah mencoba untuk menutup semua rumor ini. Itu terjadi minggu lalu dan juga minggu ini. Ini merupakan pertandingan penting yang akan membawa kami ke tujuan yang kami tetapkan di awal musim. Kami harus merayakan bersama dengan para penggemar kami. Saya pikir Modric akan bertahan pada akhirnya. Dia adalah penggemar Milan. Dia sangat menyayangi tim ini, klub ini, dan dia sangat terikat dengan seluruh lingkungan. Saya yakin bahwa pada akhirnya pilihannya adalah tetap bertahan. Ya, saya tidak tahu, kami dibayar untuk meraih hasil. Seperti yang dikatakan Max kemarin, penting bagi kami yang semua fokus pada tujuan ini. Jika kami menang malam ini, kami akan mencapai apa yang ditargetkan pada awal musim. Mulai besok, kami akan merencanakan masa depan, ungkapnya. Cagliari permalukan AC Milan dan hancurkan harapan mereka bermain di Liga Champions musim depan. Babak pertama dimulai, Milan mampu memimpin lebih dulu pada menit ke-1 melalui sontekan dari Alexis Saelemaekers yang memanfaatkan assist dari Santiago Gimenez. Setelah gol tersebut, Cagliari langsung merespons dengan menekan pertahanan Milan dan sisi kiri selalu dieksploitasi, bahkan beberapa kali gawang sempat dalam bahaya. Tim tamu akhirnya mampu membalas dengan gol dari Gennaro Borelli pada menit ke-20 melalui skema sepak pojok yang lagi-lagi masih belum mampu diantisipasi dengan baik oleh Diavolo. Tuan rumah pun akhirnya mendapatkan kembali momentum dengan mulai mengontrol permainan, tetapi skor 1-1 bertahan hingga turun minum. Babak kedua dimulai, Milan berinisiatif untuk kembali menekan pertahanan Cagliari demi kembali memegang kendali dan memimpin pertandingan. Namun naas, tuan rumah justru harus kembali melihat Mike Mignon memungut bola dari gawang untuk kedua kalinya setelah Juan Rodriguez mencetak gol pada menit
menit ke-56 dan membuat Cagliari berbalik unggul. Allegri pun memasukkan beberapa pemain dan mengubah formasi menjadi 4-2-4 demi mengejar defisit gol. Namun perubahan ini justru membuat lini belakang keteteran ketika terjadinya serangan balik. Selain itu, lini serang juga tidak mampu klinis di depan gawang meskipun beberapa percobaan umpan silang telah dilakukan. Pada akhirnya, Rossoneri harus menelan kekalahan ke-8 mereka musim ini dan resmi gagal mengamankan kualifikasi Liga Champions musim depan. Dengan hasil ini, jelas akan terjadi evaluasi dan bahkan mungkin revolusi pada manajemen yang akan terjadi mulai minggu ini yang akan dilakukan oleh Geri Cardinale. Zlatan Ibrahimovic harus lari keluar lapangan dan dikawal menuju tempat parkir setelah kekalahan melawan Cagliari menurut sebuah laporan. Milanis melaporkan bahwa Gurvasud menjadi tidak terkendali setelah mereka menyemangati tim selama 90 menit penuh. Pada awal pertandingan, para penggemar berteriak dari belakang gawang dengan kalimat, "Anda telah membuang kami." Kemudian diikuti dengan, "Anda adalah 11 orang idiot." Dan dilanjutkan dengan, "Kami ingin 11 singa." Ultras juga telah melanjutkan dengan nyanyian protes biasa yang mereka lakukan terhadap pemilik dengan berteriak, "Klub ini tidak pantas mendapatkan kami." Mereka juga meneriakkan, "Cardinale, kamu harus menjual klub ini. Pergi." Di akhir pertandingan, penasihat senior yaitu Ibrahimovic terlihat berlari dari tribun menuju tempat parkir. Dia dikawal oleh seorang penjaga. Sepanjang jalan, dia disambut dengan kritik dan kemarahan dari beberapa pendukung Milan yang kecewa dan marah atas musim yang terbuang sia-sia. Setelah peluit panjang dibunyikan, ejekan demi ejekan menghujani para pemain dari seluruh penjuru stadion dan bukan hanya dari Gurvasud. Insiden ini jelas membuat seluruh penggemar sangat marah atas kelakuan dari manajemen klub yang dinilai tidak becus dan kemungkinan protes akan terus berlanjut. Massimiliano Allegri tidak menyalahkan para pemain setelah AC Milan harus keluar dari posisi 4 besar. Allegri berbicara kepada Dazan setelah kekalahan memalukan melawan Cagliari di San Siro yang memupus harapan Diavolo bermain di Liga Champions musim depan. Berikut beberapa komentar pelatih Rossoneri itu disampaikan melalui Milan News. "Sayangnya, kami tidak bisa mengubah hasilnya. Ketika Anda kalah 5 pertandingan di kandang, kami batas mendapatkan posisi kami. Pertandingan dimulai dengan baik, kami santai dan berpikir kami telah mencapai hasilnya. Kami bertahan dengan sangat buruk sebagai sebuah tim, tetapi saya harus mengatakan bahwa saya sama sekali tidak memiliki apapun untuk mencela para pemain. Kami melakukan semua yang kami bisa untuk lolos ke Liga Champions. Saat ini saya kecewa dan marah. Kami telah kehilangan Liga Champions setelah kami kembali ke jalur saat melawan Genoa. Tidak ada yang mengharapkan kekalahan seperti ini. Sayangnya dalam sepak bola dan olahraga, kita harus menerimanya dengan enggan dan dengan kepahitan yang besar. Gugupan jelas memainkan peran besar dalam pertandingan ini. Kami terlalu pasif dalam tujuan kami yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kami telah melakukannya dengan lebih baik di Genoa. Itu adalah pertandingan lebih gugup dan hari ini kami tidak bisa mengontrolnya. Saya tidak tahu, saat ini pikiran saya hanya fokus pada hasil yang tidak dapat kami capai. Kemudian kita harus mengevaluasi sepanjang tahun. Kesalahan dibuat dari setiap tingkatan, tetapi saat ini sama sekali tidak ada gunanya membicarakannya," ungkapnya. Wait, sebelum lanjut ke berita selanjutnya, kalian jangan lupa ya guys, check out pakaian atau kebutuhan lebaran lainnya yang udah gua taruh di keranjang bawah ini. Geri Cardinale makan siang bersama Zlatan Ibrahimovic, Massimo Calvelli dan Geoffrey Moncada sebelum pertandingan melawan Cagliari menurut sebuah laporan. Daniele Longo berbicara dalam video di saluran YouTube miliknya bahwa Cardinale makan siang bersama istrinya dan Ibrahimovic sebelum pertandingan melawan Cagliari. Namun situasi itu justru berubah dengan cepat menjadi pertemuan penting saat Calvelli dan Moncada bergabung ke atas meja makan tersebut. Cardinale disebutkan percaya bahwa Ibrahimovic dan Calvelli merupakan dua orang penting bagi Redbird dan proyek AC Milan. Pemain Swedia itu tidak akan mendapatkan peran yang lebih besar di klub seperti CEO atau direktur teknis, tetapi dia akan selalu tetap terlibat dalam beberapa keputusan penting. Pemilik asal Amerika itu tidak ingin kehilangan keahlian dan citra yang dimiliki Ibrahimovic, bukan hanya untuk proyek Diavolo tetapi juga proyek Redbird lainnya di Italia. Sementara itu, Moncada memiliki tawaran baru dari Milan dan tampaknya dia tidak akan menerimanya meskipun tergantung bagaimana hasil negosiasi dengan Nice minggu depan. Kesimpulan pertemuan ini adalah Calvelli dan Ibrahimovic akan mengevaluasi peran dari Giorgio Furlani sebagai CEO dari Rossoneri. Furlani selalu hadir di pertemuan klub sebelumnya dan ketidakhadirannya sekarang membuat spekulasi kepergiannya dari jabatan saat ini semakin besar berhembus. Geri Cardinale meninggalkan hotel setelah pertemuan panjang dengan beberapa petinggi klub. Laporan sebelumnya menyatakan bahwa Cardinale mengadakan pertemuan saat makan siang bersama Massimo Calvelli, Zlatan Ibrahimovic dan Geoffrey Moncada, di mana Ibrahimovic dan Moncada pergi meninggalkan pertemuan tersebut lebih awal. Cardinale membahas banyak hal termasuk nasib dari AC Milan yang pada saat itu masih menunggu kepastian dari Liga Champions. Pertemuan tersebut telah berakhir dan Cardinale dilaporkan telah meninggalkan hotel untuk menuju San Siro agar dapat menghadiri pertandingan Milan Cagliari dan beberapa wartawan pun hadir di depan lobi hotel untuk mencegatnya. Sang pemilik ditanya tentang pertemuan tersebut dan mengatakan, "Pertemuan yang bagus," ungkapnya. Mr. Cardinale, it was a good meeting.
It was a good meeting, Mr. Cardinale. Thank you. Yeah, when the night, boys?